Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang metode Al-Barqi. Metode Al-Barqi adalah salah satu metode pembelajaran Al-Quran dengan sistem 8 kali pertemuan sudah bisa membaca Al-Quran. Al-Barqi secara bahasa artinya secara kilat, sehingga metode ini dirancang untuk peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan cepat. Metode Al-Barqi ini ditemukan oleh Kiai Haji Muhajir Sultan. Beliau adalah dosen IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Salah satu latar belakang Kiai Haji Muhajir Sultan dalam pembuatan metode pembelajaran ini adalah karena masih banyak anak-anak bahkan orang dewasa yang masih kesulitan dalam belajar membaca Al-Quran. Menurut beliau, metode menghafal atau mengenal huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, dan seterusnya masih kurang efektif, sehingga beliau membuat metode Al-Barqi ini supaya menjadi metode yang cepat, mudah, gembira, dan anti lupa, yaitu dengan menggunakan sistem lembaga atau kata kunci. Dalam metode Al-Barqi ini mempunyai 4 kata lembaga. Yang pertama ada roja, yang kedua maha kaya, yang ketiga kata wana, yang keempat sama laba. Dari masing-masing kata lembaga itu, dalam satu kata lembaga mempunyai 4 suku kata, sehingga jika peserta didik sudah menghafal atau mengingat 4 kata lembaga itu, maka mereka sudah menghafal atau mengingat separuh dari huruf hijaiyah itu. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan metode Al-Barqi. Phase analitik. Guru mengucapkan kata lembaga yaitu a, da, ro, ja, tidak boleh dieja. Murid menirukan sampai hafal. Selanjutnya phase sintetik, yaitu satu huruf suku digabungkan dengan yang lain hingga berupa suatu bacaan. Selanjutnya phase penulisan, yaitu peserta didik menebali tulisan yang berupa titik-titik dengan pensil. Selanjutnya phase pengenalan bunyi, fathah, kasroh, dan domah. Yang pertama fathah, contohnya ada roja. Yang kedua kasroh, contohnya idiriji. Yang ketiga domah, contohnya uduruju. Selanjutnya phase pemindahan, yaitu mengenalkan terhadap bacaan atau bunyi Arab yang sulit, maka didekatkan pada bunyi-bunyi Indonesia yang berdekatan. Selanjutnya phase pengenalan mat atau bacaan panjang, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-bacaan yang panjang. Selanjutnya phase pengenalan tanda sukun, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-bacaan yang bersukun atau mati atau yang tidak berharokat. Selanjutnya phase pengenalan tanda syaddah, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-bacaan yang bersyaddah berbunyi double atau yang sering kita ketahui adalah tasdid. Selanjutnya phase pengenalan huruf yang tidak dibaca, yaitu mengenalkan peserta didik pada huruf yang tidak mendapat tanda seksi harokat atau tidak dibaca. Biasanya huruf alif, waw,
dan lam. PES pengenalan bacaan yang muskil, yaitu mengenalkan peserta didik pada huruf yang biasa dijumpai di Al-Quran. PES pengenalan huruf putus. PES pengenalan tanda waqaf, yaitu mengenalkan peserta didik pada tanda-tanda baca seperti yang sering ditemui di Al-Quran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode Al-Barki. Kelebihan metode Al-Barki: 1. Menggunakan sistem 8 jam, artinya hanya dengan waktu 8 jam murid dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran. 2. Praktis untuk segala umur. 3. Menggunakan metode yang aktual, yaitu struktur analitik sintetik yang memudahkan murid belajar Al-Quran. 4. Memperhatikan pendekatan sistematik dan teknik dalam pembelajaran. 5. Cepat dalam membaca huruf sambung. 6. Bukunya dilengkapi teknik imla yang praktis dan teknik menulis khat, serta dilengkapi dengan buku latihan menulis Al-Barki. 7. Tidak membosankan karena ada teknik-teknik yang akurat dan menarik seperti menyanyi, permainan, dan lain-lain. Yang terakhir, sangat cepat jika dipakai klasikal bahkan massal. Selanjutnya, kelemahan metode Al-Barki. Meskipun disebut metode 8 jam, namun bagi anak-anak sebaiknya tidak menggunakan patokan waktu dalam belajar. Sesuaikan saja dengan daya tahan mereka, dan huruf hijaiyah diajarkan pada akhir pembelajaran, sehingga di awal pembelajaran peserta didik belum mengenal semua huruf hijaiyah. Sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.